warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat pagi, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Sahabat, tersebutlah kisah di sebuah wilayah, sebuah desa di mana tinggal suami istri yang bernama Fauzi dan Heni. Kehidupannya bahagia awalnya, tapi setelah Fauzi suaminya bekerja dipindah ke daerah luar kota, kondisi Heni pastinya beliau berada di rumah hampir setiap hari, sahabat, karena suaminya Fauzi berada di luar kota dan Sabtu baru pulang ke istrinya atau ke rumahnya. Suatu hari Fauzi berangkat dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya di luar kota yang berjarak sekitar perjalanan 3 jam berkendaraan motor, sahabat. Bisa dibayangkan, jadi jaraknya cukup jauh dan perjalanan saat itu pun masih cukup sepi, sahabat, karena memang di tahun 2005 kendaraan masih belum banyak, sahabat, dan perjalanan pun memang dengan kendaraan motor bisa lebih cepat seharusnya, tapi karena motornya Fauzi saat itu motor matic lama, jadi perjalanannya tidak bisa secepat motor matic yang saat ini atau yang sekarang, sahabat. Fauzi mencoba menghubungi istrinya, mengingat ia akan pulang di hari Jumat, bahkan di malam Jumat, mengingat karena hari itu Jumatnya Fauzi libur dan ia bisa secepatnya untuk berada di rumah berserta istrinya, sahabat. Tersebutlah bahwa Fauzi di malam Jumat, bahkan itu adalah malam Jumat Kliwon, ia menyatakan pada istrinya ia akan pulang dari tempat kerjanya sekitar jam 12 malam sampai ke tempat atau ke rumah istrinya sekitar jam 3 pagi, sahabat. Nah, ini satu perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama, sahabat. Di dalam benak Fauzi mencoba mencari satu alternatif perjalanan bisa ditempuh lebih cepat, sahabat. Kemudian di malam Jumat itu Fauzi mencoba mencari alternatif dengan perjalanan yang tidak seperti biasanya, sahabat. Karena kalau seperti biasanya ditempuh 3 jam, dan saat ini Fauzi berharap bisa ditempuh lebih cepat, yaitu 2 jam. Akan tetapi, sahabat, di perjalanan saat itu memang sangat gelap sekali. Bahkan yang biasanya tidak turun hujan, tiba-tiba rintik-rintik turun hujan, sahabat. Dan inilah perjalanan yang sangat melelahkan bagi seorang pemotor apabila
di perjalanan ada hujan sahabat. Karena hujan bisa membuat pemotor kesulitan untuk melihat bayangan atau benda di depannya. Dan saat itu kondisi malam hari, bahkan bisa dibilang pagi hari jam 12 lebih, sampai dengan berharap Fauzi bisa tempuh sampai dengan jam 2 pagi. Dan saat ia menjalani motornya di sebuah daerah yang sekiranya ia bisa tempuh lebih cepat, tapi tiba-tiba di luar dugaan ternyata daerah tersebut jauh dari yang biasanya sahabat. Biasanya di jalan yang ia lalui bisa ketemu walaupun dengan satu kendaraan lain di waktu yang cukup lama, tapi dalam hal ini Fauzi menelusuri daerah yang berbeda tanpa satupun ia menemui kendaraan yang lain sahabat. Inilah yang membuat Fauzi bergumam dalam hati, loh kok ini daerahnya sepi sekali ya, kok beda dengan jalan yang biasa saya lalui. Waduh, ini bisa saya tempuh lebih cepat nggak ya? Ini hujan lagi, hujannya cukup deras ya. Aduh, gimana kondisi ini? Saya coba menepi terlebih dahulu. Aduh, di sepanjang jalan tidak ada daerah yang bisa saya untuk berteduh, karena di sisi kiri, di sisi kanan itu semuanya sawah tanpa adanya tempat untuk berteduh sahabat. Nah, inilah gumamnya Fauzi dalam hati, dan tiba-tiba semakin gencar hujan dan suara geluduk terdengar, membuat bulu kuduknya Fauzi tidak bisa dibayangkan. Ia merasa ketakutan juga saat itu sahabat, karena dalam perjalanan sendirian di tempat yang sangat sepi, sangat sepi. Di kiri dan kanannya itu hanya sawah, tidak ada tempat berteduh, dan kabut terus menyelimuti daerah yang Fauzi lalui. Tapi tiba-tiba ia melihat di agak kejauhan cahaya-cahaya. Nah, cahaya-cahaya itulah yang Fauzi coba datangi, tapi alangkah kagetnya Fauzi, ternyata cahaya itu pas didatangi ternyata tidak ada sahabat. Ia juga semakin bergerak bulu kuduknya sahabat, karena tidak seperti biasanya hujan penuh dengan geluduk, kemudian juga ada kabut, jalan yang semakin sepi. Ia sebenarnya tidak takut dengan begal. Begal menurutnya bisa ia hadapi, tapi ia sangat khawatir dan sangat takut dengan makhluk-makhluk halus sahabat. Inilah satu hal yang pastinya semua orang merasakan, itu satu perbedaannya sahabat, antara menghadapi manusia sebagai begal atau menghadapi makhluk halus sebagai sesuatu yang di luar nalar manusia sahabat. Dan sahabat, Fauzi coba datangi cahaya tersebut, ternyata tidak ada, cahaya itu menghilang sahabat. Nah, semakin bergetar bulu kuduknya Fauzi sahabat, yang kemudian
tiba-tiba ia mendengar ada bunyi alunan gamelan sahabat. Dan Fauzi awalnya sangat senang sekali karena bunyi gamelan tersebut berharap adanya satu kehidupan di daerah tersebut sahabat. Coba ia datangi suara dengan gamelan itu, akan tetapi sahabat, tiba-tiba sebelum sampai di tempat suara gamelan, ia ditepuk oleh seorang kakek-kakek, dan kakek-kakek itu bertanya, "Siapa Anda sendiri malam-malam ke tempat ini?" Fauzi sangat ketakutan pas dilihatnya, ternyata seorang kakek-kakek sahabat. Tapi memang kakek-kakeknya juga sangat berbeda dengan kakek-kakek yang saat ini. Jadi kakek-kakek tersebut juga sangat menakutkan sahabat. Dan alangkah kagetnya, Fauzi juga saat itu diminta untuk datang ke rumah kakek-kakek itu sebelum melanjutkan perjalanannya, untuk ia bisa melihat gamelan yang bisa sebagai suara yang melembutkan hatinya dari rasa ketakutannya saat itu. Sahabat, Fauzi mengikuti langkah kakek-kakek menuju ke rumahnya, dan saat di rumahnya tidak ada siapapun, hanya kakek-kakek itu saja sahabat. Dan suara gamelan semakin lama semakin terdengar, dan Fauzi terhanyut, ternyata ingin sekali ke tempat suara gamelan. Ketika Fauzi minta izin ke kakek tersebut untuk ke tempat suara gamelan, kakek-kakek minta kepada Fauzi agar hati-hati, jangan sembrono di tempat ini, jangan kau ikuti hawa nafsu kamu, karena pastinya tempat ini berbeda jauh dari tempat yang seperti kamu biasanya. Itulah nasihat dari kakek-kakek tersebut. Walaupun keinginan Fauzi untuk melihat gamelan ada hasrat yang sangat tinggi, tiba-tiba itu sahabat, tiba-tiba ada hasrat yang sangat tinggi dari seorang Fauzi ingin melihat suara gamelan yang terdengar sangat kencang sekali di telinganya. Kemudian ia datangi, dan satu keanehan sahabat, di tempat sebelumnya yang ia lalui tidak ada manusia-manusia sebanyak ini, tapi di tempat yang ada suara gamelan banyak sekali orang-orang yang berada di sini. Itulah yang ada di pikiran Fauzi. Kemudian tiba-tiba Fauzi ditawari minuman oleh seorang wanita di sebuah tempat hajatan tersebut sahabat. Dan Fauzi sangat senang sekali karena ada seorang wanita yang bisa ia ajak bicara. Kemudian ia berbicara dan ngobrol dengan wanita tersebut sambil minum air yang diberikan oleh wanita tersebut sahabat. Dan singkat cerita, ternyata Fauzi tertidur setelah minum air tersebut, tidak sadarkan diri sahabat. Dan setelah ia bangun, betapa terkejutnya, ia berada di semak-semak sahabat, berada di semak-semak, dan ternyata ada kuburan sahabat. Nah, ini satu kejadian yang di luar nalar, tidak bisa ia nalarkan, karena sebelumnya merasa ia berada di sebuah keramaian penuh dengan
banyak orang, banyak wanita, tapi tiba-tiba ya pingsan, mungkin karena kelelahan, tertidur, kemudian sampai ia bangun berada di tengah hutan, bahkan banyak makam berada di tempat tersebut. Alangkah terkejutnya Fauji, dan dengan ketakutannya ia mencoba menyalakan motornya, kan tetapi motornya saat dinyalakan tidak bisa nyala sahabat. Dicoba lagi tidak bisa nyala sahabat. Akhirnya ia mencoba perbaiki motornya. Ia bersyukur motornya bisa ia perbaiki dan kemudian bisa nyala. Bisa nyala kembali untuk motornya. Dan ia mencoba untuk melanjutkan perjalanannya sahabat. Itu sekitar jam 5 pagi. Karena ia tertidur dari sekitar jam 1 pagi. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya masih dengan kondisi mengantuk karena semalaman ia kelelahan sahabat. Kemudian ia mencoba mencari jalan yang biasa seharusnya ia lalui, yaitu jalan raya. Tapi saat itu belum ketemu sahabat. Setelah jam 5.30 baru ia bisa melihat ada jalan raya yang di depannya bisa ia datangi, bisa ia lalui sahabat. Ia merasa bersyukur karena ada jalan raya yang bisa ia lalui. Kemudian ia melalui jalan tersebut untuk sampai ke rumah beserta istrinya sahabat. Dan alangkah terkejutnya istrinya karena suaminya berpakaian lusuh, kemudian matanya pun sembab karena sepertinya kelelahan sahabat. Kemudian istrinya menyuruh suaminya untuk ganti pakaian, untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian istrinya menyiapkan makanan dan seterusnya. Kemudian tanpa panjang lebar, Fauji lalu makan makanan yang sudah disiapkan istrinya sahabat. Kemudian Fauji menceritakan kejadian yang aneh tersebut ke istrinya. Betapa terkejutnya istri Fauji saat Fauji menceritakan kejadian aneh tersebut sahabat. Karena diperkirakan Fauji bisa sampai jam 3 pagi, tapi saat ini Fauji sampai ke rumah sekitar jam 7 pagi sahabat. Nah, inilah satu kejadian aneh yang di luar nalar, dimana bisa diambil hikmahnya sahabat, bahwa manusia bisa berencana, tapi Allah lah yang mentakdirkan semuanya. Untuk itu pastinya kita jangan lupa untuk terus berdoa kepadanya sahabat, dimanapun kita berada, karena tanpa pertolongannya lah kita bisa berada di kehidupan seperti saat ini sahabat. Artinya kehidupan normal. Dan Fauji saat itu merasa bersyukur karena kehidupan normalnya bisa dia jalani kembali. Nah, demikianlah sahabat. Sebelum cerita ini diakhiri, mohon kiranya bantuan untuk subscribe, like, and share-nya. Terima kasih atas bantuan semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.